Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Oke, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Buat teman-temanku dimanapun kamu berada, aku harap bisa selalu bahagia dan diberikan semua kemudahan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk dia malam ini. Kita akan coba cek untuk dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Energi dia malam ini, fokuskan kepada orang yang kau pikirkan saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita di sini. Saya sebenarnya lagi bikin general untuk di YouTube. Nah, di Facebook aku akan live ya. Tapi ini nanti akan aku tayangkan di YouTube channel aku. Oke, baik teman-temanku, kita akan ambil 3 kartu saja untuk energi general. Aku melihat seseorang yang mungkin yang kamu fokuskan. Di sini dia sedang tidak ataupun kayak sedang tidak bersama dengan kamu gitu loh. Mungkin dia masih ragu dengan cinta yang dia miliki ke kamu. Entah kenapa ya, apakah dia punya trauma di masa lalu yang membuat dia kayak ngerasa ragu dengan cinta yang dia miliki ke kamu ya, atau ada sebuah ketakutan ya, kekhawatiran kalau seandainya aku menjalin hubungan dengan kamu, apakah nantinya ke depan aku bahagia atau bahkan aku ditinggalkan gitu loh, aku dikecewakan. Karena seseorang ini dulunya di masa lalu itu pernah dikecewakan. Mungkin dia waktu itu begitu sangat mencintai ya, terlalu mencintai. Jadi kalau kita mencintai itu ya sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan begitu. Karena kalau terlalu berlebihan, saat terjadi konflik ataupun kita disakiti, itu luar biasa rasanya. Jadi ya udah, biarkan aja gitu loh. Kalau udah misalnya dia pergi ninggalin kita, ya kita ikhlaskan. Mungkin saja ini caranya Tuhan mungkin memisahkan antara kamu dengan dia. Nah, jadi seseorang ini seperti seolah-olah kayak punya rasa ketakutan, ada traumatiknya dia gitu dengan masa lalu. Oke, kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca. Nah, di sini aku melihat dia seperti punya mimpi. Bahkan dia punya mimpi, dia punya misi dan visi sebenarnya. Hanya saja dia belum percaya dengan dirinya. Ya, mungkin saja di sini ada peran kamu untuk bisa membuat dia percaya akan dirinya kembali gitu loh. Ya, itu tugasnya kamu. Kalau seandainya antara kamu dengan dia itu ada hubungan yang baik-baik saja, tapi kamu juga bingung kenapa ya. Terkadang hari ini dia baik gitu ya, terkadang besoknya berubah lagi ya. Mungkin saja dia itu punya trauma di masa lalunya dia, makanya dia seperti ada 2 kepribadian begitu ya. Jadi dia ini menggambarkan kalau dia itu kadang baik kadang tidak. Jadi dia itu punya alasan gitu loh. Jadi malam ini mungkin saja ada suatu tindakan dia yang membuat kamu kayak meragukan dia ya. Mungkin malam ini itu sikap dia kayak kurang bersahabat sama kamu, atau dia itu tiba-tiba kayak menghilang ya. Mungkin saja dia lagi merenung, dia kayak lagi mikir. Mungkin saja dia takut menyakiti kamu, dia takut dia juga tersakiti begitu ya, ada yang begitu. Oke, di sini dia mencoba untuk mempelajari lagi, mungkin mempelajari masa lalu, mempelajari masalah-masalah yang pernah terjadi gitu ya. Mungkin dia akan ambil pelajaran dari itu, dari masa lalu itu. Mungkin aja akhirnya muncul kepercayaan diri dia. Oh, selama ini ternyata ya kesalahan itu mungkin ada pada mantannya dia
Ya mungkin saat itu dia disakiti, dia dikhianati ya, otomatis ya mungkin dia ditinggalkan. Itu membuat dia trauma. Karena saat aku cinta-cintanya, aku ditinggalin gitu loh. Nah, tapi mungkin saja saat ini ada kamu di sampingnya. Tapi dia meragukan. Ya, dan aku melihat kamu ini menerima dia apa adanya, menerima kekurangannya dia. Sebenarnya dia harus bersyukur gitu loh, bersyukur sudah ada di samping kamu, tapi dia belum merasakan hal itu karena ada ketakutan dalam dirinya dia. Ya, jadi malam ini dia itu kayak benar-benar merasa ada dilema gitu ya, mungkin ya ada dilema, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan ya. Oke, teman-temanku yang di Facebook mungkin tunggu sampai readingan aku selesai. Nanti kita akan coba ngobrol ya. Oke. Nah, di sini dia mencoba menjadi seseorang yang bisa menciptakan keajaiban. Jadi dia itu malam ini akhirnya saat dia sudah selesai meditasi misalnya, saat dia sudah merenungi, mungkin saja dia akhirnya mendapatkan sebuah jawaban dari meditasinya dia. Ya, dan dia tahu yang akan terjadi ke depannya itu ya pasti kebahagiaan gitu. Itu harapannya dia. Siapapun pasti berharap adanya kebahagiaan di sini. Termasuk kamu gitu ya. Kita akan coba lihat di sini apa perasaan terdalamnya dia atau yang ingin dia katakan pada kamu. Oke. Kita akan coba cek. Di sini fokuskan dia, bayangkan dia. Dan untuk teman-teman yang ingin personal reading, bisa hubungi kontak personal aku yang ada di kolom deskripsi ya, bagi teman-teman yang menonton channel YouTube aku. Dan itu berbayar. Satu pertanyaan itu 50.000, 3 pertanyaan 100.000 ya. Kalau untuk via calling itu 250.000, 30 menit bisa lebih ya. Oke. Nah, jadi di sini yang ingin dia katakan ini, my love started when I met you. Nah, jadi seseorang ini dia sebenarnya tahu bahwasanya hidup dia itu dimulai saat aku bertemu dengan kamu. Nah, mungkin saat bertemu dengan kamu dia kayak ngerasakan ada kayak ada semangat lagi gitu loh. Dan dia tahu kalau kamu itu orang yang tulus. Dan dia tahu kalau kamu itu orang yang benar-benar kayak mencintai dia itu apa adanya, bisa menerima kekurangannya dia, dan dia tahu kesalahan itu ada pada dia. Ya, dia belum sepenuhnya menerima itu semua. Ya, jadi malam ini dia baru sadar. Dia mungkin ingin mengatakan ini kepada kamu. Jadi dia meyakinkan kamu jangan khawatir. Aku itu punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Karena saat aku melihat kamu, saat aku bertemu dengan kamu, disitulah kehidupan aku baru, aku mulai, katalah. Mungkin mulai bersemangat, mulai merasakan ada gairah, begitu ya. Oke, apalagi di sini yang ingin dia ungkapkan? I need more time. Aku butuhkan banyak waktu. Ya, mungkin saja dia pengen melupakan masa lalu, dia pengen move on. Hebatnya kamu bisa menerima dia gitu loh. Menerima dia seperti ya begini. Padahal tahu-tahu mungkin dia belum merasakan sembuh, belum merasakan healing gitu ya. Masih terfokus kepada masa lalu, tapi kamu bisa menerima dia apa adanya. Itu hebatnya kamu. Oke? Dan lanjut di sini. I'm too afraid to talk to you. Dia sebenarnya takut untuk bicara kepada kamu. Ya mungkin ada satu hal ya mungkin dia sembunyikan dari kamu. Dan itu sebenarnya dia pengen ngungkapin, pengen mengatakan, tapi dia takut nantinya ada kesalahpahaman, takut nantinya ada sebuah amarah di sana atau emosi gitu ya. Mungkin saja dia ingin mengatakan, aku memang belum bisa melupakan masa lalu, tapi itu bukan hal yang indah-indahnya. Yang aku ingat adalah rasa sakit gitu loh. Itu yang mungkin ingin dia katakan. Rasa sakit hatinya sudah dikecewakan, padahal mungkin saja dia ini selama ini sudah berjuang untuk seseorang, tapi seseorang itu tidak menghargai dia, jadi membuat dia itu ya merasa kayak sulit melupakan hal itu. Tapi dia ingin mengatakan kepada kamu, ya suatu saat nanti dia mungkin akan mengatakan itu semua, biar kamu merasa nggak kepikiran macam-macam gitu ya, mungkin ya. Do you think about me too? Apakah kamu mikirkan tentang aku juga gitu ya? Karena dia di sini memikirkan kamu ya. Malam ini termasuk juga memikirkan kamu. Terkadang ada waktu-waktunya dia itu untuk merenung.
karena dia masih terfokus kepada masa lalu, masih terfokus kepada rasa sakit yang dia terima dari seseorang gitu loh ya. Nah, jadi di sini you are so beautiful, dan dia juga mengatakan kamu itu cantik ya, kamu itu ganteng gitu loh. Dia bukan beautiful ya, jadi kamu itu orang yang benar-benar awesome. Dia merasakan kalau kamu itu orang yang cantik luar dalam, hati kamu baik ya, kamu juga orang yang penyayang gitu ya, dan kamu juga memberikan rasa nyaman kepada dia. Hanya saja mungkin saja ada dendam dalam hatinya dia terhadap orang-orang di masa lalu yang sudah menyakiti dia gitu. Oke. Di sini you matter. Dia kayak ngerasa merasa kamu itu memang berbeda, dan kamu itu adalah seseorang yang memang bisa membuat aku bahagia, membuat aku terkadang ya aku juga menyakiti kamu gitu ya. Banyak rasa yang mungkin dia rasakan di sini. I still don't have all the answer. Dia masih belum memiliki sebuah jawaban untuk semua ini gitu ya. Mungkin masalah yang dihadapi ini dia belum menemukan jawabannya ya. Kenapa ya? Mungkin belum bisa berkomitmen nih sama kamu. Dia belum bisa menentukan gitu loh, bahwasanya kita ini bisa bersama di masa depan atau enggak gitu ya. Intinya dia itu kayak masih ragu-ragu gitu ya. Kita akan coba lihat bagaimana percintaan kamu dari oracle ini. Terakhir aku akan lihat dari kartu tarot ya. Oke. Fokus pada kartu ini, kita akan ambil 3 kartu. Ya. The Runner. Aku melihat ya, dia seperti pengen berjalan, hubungan ini tetap berjalan seperti air mengalir. Itu yang diinginkan dia, dan berharap kamu bisa memahami dia. Itu keinginannya dia. Nah, di sini memang ya kamu perlu mengetahui kalau dia ini benar-benar ada unconditional love. Cinta dia itu begitu besar kepada kamu. Cinta dia itu kayak cinta tanpa syarat kepada kamu gitu loh. Dia tidak berharap apapun, tapi dia berharap kamu mengerti dia gitu. Untuk saat ini mungkin aku butuh waktu untuk merenung, mungkin melupakan, untuk healing begitu ya. Nah, di sini dia sebenarnya pengen juga sih untuk berkomitmen. Ada engagement ring, ada higher commitment, ada komitmen yang cukup luar biasa di sini yang ingin dia ciptakan. Mungkin aja setelah dia bisa healing, dia bisa move on, dia bisa menerima kamu, dia bisa bersama dengan kamu, dia bisa menikahi kamu ya. Semoga ya, aminkan saja yang baik-baik, karena yang baik-baik itu ya sebagian dari doa kita ya. Oke. Ini ada needing time ya, clock ya. Inilah menggambarkan kalau dia itu benar-benar membutuhkan waktu. Semoga aja dia cepat healing, dia cepat sembuh dari rasa sakitnya, sehingga nantinya antara kamu dengan dia itu bisa bahagia lagi gitu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Oke, tarotnya ini aja kita ambil. Oke, kita akan lihat untuk energi dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Untuk zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, kita juga akan cek di sini ya. Ya. Ada Seven of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, benar-benar hubungan kamu dengan dia ini memang sedang bertahan, mencoba bertahan ya. Kenapa? Karena ada cinta di sini. Ada cinta tanpa syarat di sini. Ya. Jadi, ya nggak masalah kalau bertahan, kalau memang ada kesepakatan dan kamu bisa menerima dia apa adanya, atau ini juga bisa kebolak-balik ya energinya. Bisa vice versa energinya ya. Ini juga ada The Star. The Star ini zodiak Aquarius. Aku merasakan kalau di sini seseorang ini kayak benar-benar merasa kayak aku itu semua kamu itu punya harapan untuk bisa bahagia. Tapi ya kembali kepada masa lalu yang sudah aku pernah alami. Ada rasa ketakutan begitu ya. Oke. Di sini ada The Hermit. Dia akan menemukan petunjuk. Dia akan selalu diberikan bimbingan, tuntunan di sini supaya dia bisa melupakan masa lalu dan bisa fokus kepada kamu. Ya, semoga aja di sini dia akan mulai fokus bersama dengan kamu ya. Ini The Hermit tadi ya. The Hermit ini zodiaknya Virgo.
Ini ada The Hangman. The Hangman ini, seseorang ini kayak benar-benar ingin merubah keadaannya. Dia tidak ingin lagi nih kepikiran dengan masa lalu. Dia tidak ingin lagi kepikiran dengan orang-orang yang sudah mengkhianati dia. Karena akhirnya dia sadar, buang-buang waktu aku gitu loh. Buang-buang waktu aku memikirkan orang yang tidak jelas, orang yang sudah menyakiti aku. Jadi dia kayak ngerasa aku harus melupakan nih. Dan ternyata ya mungkin bisa melupakan gitu ya. Ini ada Two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Dia merasakan adanya keseimbangan. Dia tahu kalau hidup bersama dengan kamu itu akan stabil, akan seimbang. Karena kamu itu orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bisa intinya menerima dia apa adanya gitu ya. Take and give-nya itu kayak ya stabil lah gitu ya. Nah, jadi ini seseorang yang dia rasakan ya. Oke, kita akan coba lihat zodiaknya. Bukan zodiaknya ya, inisialnya. Setelah itu aku akan lihat zodiak yang kuat koneksinya. Kita akan lihat inisial seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Ada B, teman sekolah. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan teman sekolah ya. Teman sekolah. Ada E dan X, orang baru. Beberapa dari kamu mungkin sukanya itu orang baru, nggak mau orang lama. Karena orang lama ya mungkin saja dia ini orang baru bagi kamu, atau kamu juga orang baru bagi dia gitu ya. Ada L, teman berantem gitu. Teman berantem. Kanan T, teman kerja, atasan kerja. Ya mungkin kamu juga terkoneksi dengan seseorang di masa lalu, di tempat kerja kamu gitu ya. Dan dia mungkin atasan kamu, rekan kerja kamu, ya begitu. Oke, di sini aku melihat, kalau aku simpulkan, seseorang ini kayak ngerasa ada the runner, terus ini juga ada ini ya. Kita akan coba ambil kesimpulan dari readingan dia malam ini. Dia itu bertahan dalam kondisi apapun bersama dengan kamu, karena dia tahu hidupnya itu dimulai saat bertemu dengan kamu. Dan ini ada cinta tanpa syarat yang dimiliki. Ya, jadi arti kata ya semoga aja antara kamu dengan dia itu akan ada sebuah pertemuan, akan ada sebuah jalan untuk bisa bersatu selamanya. Aminkan saja ya. Semoga, karena cinta itu ya tidak mudah untuk kita dapatkan. Cinta itu tidak mudah untuk kita perjuangkan. Itu butuh tantangan, butuh hambatan ya. Jadi tetap bersabar, lewati proses ini dengan baik ya, dengan tulus dan dengan ikhlas, maka semuanya akan benar-benar mudah kamu jalankan. Oke, buat teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan kita untuk dia malam ini. Semoga bisa membuat kamu terhibur. Jika tidak resonate ya ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.